Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Pernahkah Anda melihat pekerja konstruksi yang menggunakan rompi berwarna atau menggunakan sabuk pengaman? Mengapa mereka menggunakan alat-alat tersebut? Alat yang mereka gunakan termasuk dalam syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita bahas apa itu keselamatan kerja dan apa pentingnya. Tujuan pembelajaran dari materi K3LH yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. 2. Mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja. 3. Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dan 4. Melaksanakan K3LH pada pekerjaan bangunan. Mari kita mulai membahas materi pembelajaran. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk untuk menyelamatkan peralatan serta produksi. Prinsip keselamatan kerja: mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan, dan mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum yaitu sebagai berikut. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan tersebut. Menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif dari segi kesehatan untuk mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Syarat keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Dan yang keenam, membeli alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Alat pelindung diri atau APD. Berikut adalah beberapa alat pelindung diri yang umum dipakai pekerja di konstruksi. Yang pertama, helm proyek, bersifat keras untuk melindungi kepala dari berbagai macam benturan. Yang kedua, kacamata safety, berguna untuk melindungi mata dari serpihan atau zat lain yang membahayakan mata. Yang ketiga, rompi proyek, membuat pekerja mudah terlihat untuk mengurangi kecelakaan akibat kontak, terutama pada kondisi gelap. Yang keempat, masker, menghalangi zat-zat yang berbahaya agar tidak terhirup oleh pekerja. Yang kelima, sarung tangan, melindungi tangan dari luka tusukan, sayatan, dan luka lainnya. Dan yang keenam, sepatu safety, digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda berbahaya yang terdapat di lantai, seperti paku, serpihan kaca, dan lainnya. Kesehatan kerja diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja, baik di masyarakat maupun di lingkungan. Fungsi kesehatan kerja menurut International Labour Organization: melindungi pekerja terhadap masalah kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan, baik fisik maupun mental, serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya, memperbaiki dan memelihara keadaan fisik, mental, serta sosial pekerja sebaik mungkin. Tujuan utama kesehatan kerja: pencegahan serta pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta gizi tenaga kerja, perawatan, efisiensi, dan produktivitas tenaga kerja, pemberantasan kelelahan tenaga kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja, perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk kesehatan.
Dua hal yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dalam hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Risiko keselamatan kerja adalah aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, tempat kerja, alat, dan manusia yang dapat dirasakan dalam jangka pendek. Risiko kesehatan kerja adalah aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kondisi tidak sehat pada pekerja, sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian baik fisik maupun psikis dalam jangka pendek atau jangka panjang. Pengaruh K3 terhadap pribadi atau lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh yang sangat besar karena dapat mengubah pola hidup dan budaya kerja secara signifikan. Kadar pengaruh tersebut bergantung pada moral komitmen dan tanggung jawab setiap personal. Landasan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. SOP penerapan K3 konstruksi diatur dalam Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Cap 174-1986 tanggal 4 Maret 1986. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dan yang ketiga, UU nomor 1 tahun 1970. Persyaratan yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama. Persyaratan administratif, persyaratan teknis, perancah atau scaffolds, tangga kerja lepas atau ladder, dan tangga kerja sementara atau stairs. Peralatan untuk mengangkat atau lifting appliance, tali, rantai, dan peralatan lainnya. Kemudian permesinan, peralatan, pekerjaan bawah tanah, penggalian, pemancangan tiang pancang, pekerjaan beton, operasi lainnya dalam pembangunan gedung, dan pembongkaran atau demolition. Pembinaan keselamatan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain penyuluhan singkat atau safety talk dengan memberikan motivasi tentang keselamatan kerja sebelum dilakukannya pekerjaan, pemasangan poster keselamatan kerja, pemutaran film atau slide tentang keselamatan kerja. Kemudian kedua, membuat safety committee dengan mengusahakan terciptanya suasana kerja yang nyaman, menanam rasa kesadaran dan disiplin, pemberian informasi tentang teknik dan alat keselamatan kerja. Dan ketiga, melalui pendidikan dan pelatihan, misal melaksanakan kursus keselamatan kerja seperti mengirim karyawan ke diklat atau mengundang para ahli dari luar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Lalu, dengan latihan penggunaan peralatan keselamatan berupa alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.